Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Otomasi, kembali lagi bersama kami kelompok 9 dengan aku Elhida Fauzia NIM 025. Bersama temanku, aku Johannes Jarbel Ane Kristanto dengan NIM akhir 061. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengontrol beban dan monitoring suhu berbasis IoT menggunakan server Corex ID. Mari kita try. Pertama, kalian bisa langsung ke website Corex ID. Lalu kalau misalnya udah, kalian bisa langsung login ataupun daftarkan akun. Bagi kamu pengguna baru, kamu akan mendapatkan 3.000 token yang belum digunakan. Next, kamu klik atur proyek, lalu membuat proyek baru. Nah, setelah itu kalian bisa untuk mengisi data-data seperti nama, kategori, dan juga icon dan yang lainnya. Lalu klik buat proyek, maka akan muncul di proyek kamu. Kedua, kalian bisa klik proyek kamu dan pilih proyek yang kalian mau akan kerjakan. Nah, terus tambahkan token proyek. Nah, tokennya kalian bisa isi sesuai dengan kapasitas token yang kalian miliki. Nah, sebagai contoh di sini aku memasukkan 300 token. Kalau misalkan udah, bisa ditambahkan proyek, lalu klik untuk laman baru. Nah, di laman baru ini kalian juga akan menambahkan data-data seperti judul, icon, urutan, dan yang lainnya. Lalu klik tambah laman. Nah, di sini aku udah ada, jadi aku langsung aja untuk ke pencet widget nih. Kalau misalkan udah, kalian bisa langsung klik tambah widget, guys. Nah, sebagai contoh di sini udah ada dari LED. Nah, di mana widget LED ini menggunakan tombol switch. Di sini ada judulnya, LED, ukurannya, bucketnya LED, opsi tombolnya jika nyala 1 mati 0, dan juga ada ikonnya. Selanjutnya membuat widget untuk servo. Nah, pertama klik tambah seperti biasa, lalu memasukkan judul. Di sini aku masukkan servo, dan jenis widget yang digunakan itu adalah slider sebanyak 450 token. Nah, kalau misalnya udah, di sini urutan prioritasnya aku memasukkan 2 dan ukurannya juga aku pasin sendiri. Data jangkauannya itu dari 0 sampai 180, dan bucket yang digunakan untuk menampung datanya adalah servo. Satuan unitnya di sini menggunakan derajat, karena di keyboard itu nggak ada, jadinya aku cari dulu guys di Google untuk satuan dari derajat. Kalau misalkan udah, bisa langsung dipaste aja ke website yang Corex tadi. Nah, setelah itu kalian bisa memilih icon. Di sini icon kalian bebas milihnya sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, di sini aku mencari yang lumayan pas dan lumayan cocok untuk servo ini. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa langsung untuk klik buat widget. Selanjutnya membuat untuk si data dari potentiometer. Seperti biasa, klik tambah, lalu di sini memasukkan judul dan juga jenis widget. Jenis widget yang digunakan itu adalah info level. Urutan prioritas yang aku masukin itu 3. Terus data jangkauannya itu dari 0 sampai 1023. Terus bucket yang digunakan di sini adalah sensor. Nah, satuan unit dari si potensio ini sendiri itu di sini aku masukkan analog level. Kemudian seperti biasa bisa memilih icon sesuai dengan keinginan masing-masing. Jika sudah, bisa langsung klik untuk buat widget. Nah, selanjutnya ini untuk kontrol dari DHT itu sendiri menggunakan jenis widget info level sebanyak 300 token. Urutan prioritasnya ada di urutan keempat, dan ukurannya bisa dipaskan sesuai keinginan sendiri. Kemudian data jangkauannya dimasukkan dari 0 sampai dengan 100. Bucket yang digunakan ini adalah kelembapan karena untuk mengecek kelembapan. Nah, kemudian satuan unitnya dimasukkan persen. Kemudian bisa pilih icon sesuai dengan keinginan atau kecocokan dari diri sendiri. Nah, setelah itu bisa klik buat widget. Nah, selanjutnya ini buat widget untuk dari DHT yang suhu. Nah, di sini judul widgetnya aku masukin DHT suhu agar tidak tertukar, dan jenis widgetnya itu info sama. Nah, urutan prioritasnya itu aku masukkan ke urutan 5. Lalu ukurannya di sini aku pasin tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, bucket yang digunakan itu adalah bucket
temperatur karena dia DHT-nya untuk mengukur suhu. Terus kemudian satuan dari unitnya itu yang digunakan adalah derajat Celcius. Nah, kemudian kalian bisa pilih icon seperti biasa ya, sesuai dengan keinginan atau kecocokan dari diri sendiri. Kemudian bisa langsung klik buat widget. Nah, terakhir ini widget untuk si indikator push button. Di sini aku menggunakan info sama seperti dengan yang sebelumnya. Lalu urutan prioritasnya ada di urutan ke-6. Nah, terus di sini ukurannya aku buat agar tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Bucket yang digunakan untuk menampungnya adalah button state. Nah, kemudian properti atau satuan unitnya di sini dikosongin. Aku langsung milih untuk icon. Seperti biasa, iconnya dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing, lalu bisa klik buat widget. Nah, setelah ini bisa untuk melakukan wiring dari ISP32-nya itu sendiri dengan bahan-bahan atau alat-alat yang lainnya. Jadi, di dalam wiringan ini kami menggunakan protoboard, potensiometer, push button, LED pin, motor servo, sensor DHT, dan pastinya kabel jumper serta ESP32 untuk dikonekkan dalam Arduino IDE. Jadi itu semua komponen-komponen yang kita pakai untuk kontrol beban dan monitoring suhu berbasis IoT. Nah, ini untuk pemrogramannya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi Arduino IDE dan juga menggunakan bahasa C. Nah, untuk out token dan juga device ID-nya bisa didapatkan dari Corex ID yang sudah dibuat. Bisa dilihat dari proyek kamu, maka tertera deh out project-nya. Nah, di proyek kamu terdapat link yang kalian bisa gunakan. Dipencet lalu diklik di status. Nah, maka muncul deh device ID-nya. Bisa kalian copy paste terus dimasukkan ke pemrograman yang sudah dibuat. Nah, di sini juga ada SSD dan juga password. Nah, WiFi yang digunakan itu diusahakan yang kecepatannya sangat bagus ya guys. Nah, terus di sini ada void receive juga yang berisikan untuk LED. Nah, terus juga ada juga buat servo. Kemudian ada void send yang berisi untuk potensio. Terus untuk push button, untuk DHT11 untuk kelembapan dan juga temperatur. Dan selain itu ada void setup juga yang dimana berisi untuk LED, button, servo dan juga WiFi dan juga serial begin. Nah, terus yang paling terakhir ada void loop yang untuk menjalankan pemrogramannya. Nah, jika program sudah terupload dengan baik dari Arduino ke SP32 dan juga server sudah terhubung dengan baik, maka kalian bisa langsung memulai percobaan dengan menekan tombol nyala dan juga mati pada LED, slider servo di 0 derajat, 90 derajat dan 180 derajat. Dan di sini kami menggunakan media korek api ataupun api untuk mendeteksi kenaikan suhu pada DHT11 sehingga tampilan pada Corex terdeteksi adanya suhu naik dan juga tingkat kelembapannya naik. Dan untuk potensiometer kami memutar pada posisi minimum dan juga maksimum. Nah, pada tampilan Corexnya juga akan langsung mendeteksi pergerakan sesuai dengan potensiometer itu sendiri. Dan yang terakhir adalah indikator dari push button. Nah, push button ini jika kami tekan, awalnya itu ada di posisi push button off. Lalu jika ditekan di push button on. Gimana nih Sobat Otomasi? Sangat menyenangkan dan mudah juga bukan pastinya mengontrol beban dan memonitoring suhu berbasis IoT menggunakan server Corex ID. Pasti teman-teman di rumah juga bisa kok memonitoring suhu pakai server Corex ID. Jangan lupa dicoba ya. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.